Ya, Iya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini adalah suasana rapat paripurna pengumuman usulan pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang berlangsung kemarin. Iya, kalau kita lihat memang melalui rapat paripurna di gedung DPR DKI Jakarta pada Selasa 13 September 2022 kemarin, ini tampuk kepemimpinan Anies di Ibu Kota Baru memang resmi akan diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2022. Nah, kalau kita lihat memang DPRD DKI Jakarta sepertinya tak perlu menunggu lama untuk mengajukan siapakah calon penggantinya. Namun pertanyaan publik memang nanti usai kemudian 16 Oktober Anies akan menyerahkan kursi seksi ya DKI 1 ini kepada penggantinya. Apakah eksistensi dan juga elektabilitas dari seorang Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024 nih masihkah akan mendapatkan panggung? Ini menjadi pertanyaan besar karena paling tidak Anies akan kehilangan salah satu panggung besarnya untuk berkarya, yaitu adalah di kursi Gubernur DKI Jakarta ya. Akan sesaat lagi, paling tidak kita tinggal menghitung hari lah ya, Anies Baswedan akan meninggalkan kursi DKI 1. Nah, untuk hal ini kami akan berdiskusi dengan beberapa narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Ada Bestari Barus, politikus Partai Nasdem, dan juga Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Kami juga masih menunggu kehadiran politisi PDIP, Masinton Pasaribu. Kita sapa dulu, Bang. Selamat pagi, Bang Bestari. Selamat pagi. Pagi. Oke, Bang, saya mau mulai dulu dari pertanyaan ini ya. Gitu. Mungkin boleh dikasih lihat gitu. Anies titik 2. Kok hanya Jakarta yang rame gitu? Nah, itu padahal kan di orang nih. beberapa wilayah juga skema yang sama terjadi. Iya. Saya langsung ke Bang Egy aja. Iya, tahun ini ada 101 PLT ya. Jadi kenapa ramai? Jawabannya 3. Yang paling terakhir yang pasti menarik. Yang pertama, judul Rapimgap kemarin menurut saya keliru. Itu Rapimgap pemberhentian. Ya kan? Nggak boleh dong. Itu nggak usah diberhentiin, selesai sendiri gitu. Jadi harusnya Rapimgap persiapan selesainya masa jabatan Anies Baswedan. Itu yang benar loh dari kosakata gitu ya. Ini kan seakan-akan pemberhentian. Pemberhentian dengan hormat, pemberhentian karena peraturan kok ini gitu. Gubernur dan wakil gubernur diberhentikan. Iya loh, gitu ya? nggak bisa. Ini adalah Rapimgap harusnya itu ya, persiapan selesainya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DKI. Itu satu. Yang kedua, dari semua kepala daerah yang kebetulan diserang Bjorka cuma dia loh. Jadi betapa menariknya figur ini. Menteri-menteri kan juga. Iya, tapi gubernur. Saya mau bilang level gubernur nih. Okay. Yang diserang Bjorka kebetulan cuma dia. Gitu menarik kan? Sama yang ketiga. Namanya yang kebetulan dikait-kaitkan dengan calon presiden pada saat dia posisinya diganti oleh PLT. Betul kan? Okay. Coba cari yang sudah jadi PLT ataupun yang akan segera di 101 ini yang dikait-kait dengan capres kan baru Pak Anies gitu. Itu 3 alasan kenapa Jakarta yang ramai. Itu alasannya ya kalau misalnya berangkat dari pertanyaan ini. Tapi kalau misalnya dikaitkan tadi gitu, Bang. Kira-kira nih pertanyaannya gitu setelah nanti selesai 16 Oktober sampai misalnya nanti 2024 itu. Panggungnya ada lagi nggak sih? Ada nggak panggungnya dia? Kalau mau menganalisa dengan tenang dan jeli, ada 2 kontradiksi yang menarik. Kontradiksi yang pertama, yaitu kan sering dibilang dia nggak melakukan apa-apa. Betul nggak? Ini orang nggak melakukan apa-apa, kan coba sebutkan berapa prestasinya gitu ya. Kalau udah dia nggak melakukan apa-apa, berarti ya nggak usah rame sebetulnya. Kan nggak ngelakuin apa-apa, kok bisa rame? Dan B-nya, ketika dia tidak melakukan apa-apa di dalam tanda petik tadi, dia menjadi bebas melakukan apa-apa di luar. Saya mau bilang, kalau saja, nah ini terima kasih ada yang hadir di sini ya. Saya hanya ingin mengatakan, saya tidak langsung berarti saya pendukung Pak Anies nih. Saya cuma mau bilang, ketika dia selesai dengan masa jabatannya 16 Oktober, maka sebetulnya memang akan ada waktu kosong yang menyebabkan dia kehilangan salah satu panggung yang besar. Panggung yang semua orang yang ramai. Melihat, Tetapi gara-gara sudah ada pencapresan yang berasal dari bawah dan namanya sekarang ada di Pak Surya Paloh, dia tidak menjadi layangan putus. Dia menjadi seseorang yang bisa memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin sebagai capres sekarang. Kan orang nanya, capres mana? Kalau kan suka bilang gitu, capres siapa yang mau nyalonin? Nasdem. Nah, kalau itu kita langsung tanya dong, Bang. Jadi artinya peluang itu ada pada dia untuk bisa melakukannya dengan bebas, lebih bebas. Oke. Jadi sudah firm memang, Bang. Karena kalau misalnya kita lihat Bang Bestari, Nasdem Aceh juga sudah minta mendesak Surya Paloh untuk umumkan Anies sebagai capres. Itu juga sudah didengar. Jadi akankah kemudian arahnya ke sana?
Ini kok langsung ke capres? Kan menyambung tadi Bang enggak. Edi. Poin nomor 3 tadi Ambil dari poin Bang nomor Edi. tiga. Nomor Tiganya 3. menang. Kalau 1-2-nya benar kan? Iya, 1-2-nya iya. benar. Tinggal nomor 3. Baik, saya kira begini. Anies dicapreskan, iya. Nasdem sudah mencapreskan Anies, berikut 2 nama lainnya. Oke. Ya, Kandidat artinya. ada kandidat yang sampai hari ini berproses untuk kemudian nanti ditetapkan satu nama. Kan begitu nih. Itu nggak pernah berubah. Apapun gonjang-ganjing yang sedang terjadi, tidak ada perubahan sama sekali dari 3 nama itu sampai hari ini. Justru sedang menuju kepada kapan kita akan mempersiapkan untuk mengumumkan satu nama. Jadi capres dari Partai Nasdem. DPW udah pada mendesak nih Bang. Ya tentu, tetapi kan kita sudah bersepakat pada Rakernas kemarin bahwa hak itu kita berikan penuh kepada Bang Surya selaku Ketua Umum. Baik. Nah, itu singkatnya itu. Nah, jadi mudah-mudahan hasilnya tidak keluar dari 3 nama itu. Salah satu sajalah. Nah, jadi kalau yang disebut pertama pada waktu itu kan Anies Baswedan. Yang kedua pada Rakernas disebutkan Andika Perkasa. Yang ketiga Ganjar Pranowo. Tapi Pak Jadi satu saja gitu. Tadi kan pulangnya masih sepertiga nih. Enggak, Satu. Pak Surya Paloh bilang tidak berdasarkan Itu baru mau peringkat nanya loh. apakah itu berdasarkan Enggak, jumlah pada waktu banyak itu enggak. Saya ingat Saya karena juga saya nonton. tidak menyebutkan bahwa Berdasarkan itu peringkat ya, berdasarkan peringkat, tetapi saya sebutkan yang nomor 1 disebut itu Anies Baswedan. Oh, iya, iya. Oke, Baru ya. kemudian yang lainnya. Ya saya kira Urut memang abjad kayaknya. Abjad kali, bener ya, abjad kali ya. memang akan diputuskan satu saja Iya, gitu. pasti satu gitu ya. cukup lah, nggak mungkin juga 2 kan, karena presiden kan cuma 1. Oke, kalau begini berarti Bang Bestari, paling tidak ya nama dari Gubernur DKI Jakarta saat ini yang masih menjabat Anies Baswedan ini masuk dalam salah satu kandidat itu kan. Dan tapi kalau Anda melihat nantinya usai 16 Oktober ini akankah kemudian kehilangan panggung, elektabilitas eksistensinya juga akan mulai menurun? Justru kita berharap begini supaya tidak terjadi konflik of interest. Maka saya selaku pribadi, selaku kader Nasdem juga berharap kalau bisa tanggal 16 Oktober itu besok gitu. Supaya apa? Kenapa cepet-cepet, Supaya tidak lagi kemudian apapun yang sudah diputuskan di Rakernas Nasdem ini menjadi polemik di luar ketika ada calon-calon yang kami usung ini melakukan gerakan-gerakan politik dianggap sebagai menumpang kepada jabatannya. Jadi semakin cepat, ya kalau Pak Andika pun atau yang lainnya mampu kemudian langsung terjun ke masyarakat tanpa membawa embel-embel sebagai pejabat publik, ini akan lebih baik, akan punya banyak waktu yang cukup untuk menyapa masyarakat. Saya kira semakin bebas waktunya. Kalau hari ini saya perhatikan kegiatan-kegiatan pemerintahan ini kan cukup tinggi karena menjelang akhir masa jabatan. Mudah-mudahan besok lah kita bangun tidur, ini sudah tanggal 16. Jadi harapan kami calon yang sudah kami launching ini bisa segera melakukan hal-hal yang memang patut, pantas untuk diterima ataupun bertemu dengan masyarakat. Saya kira itulah. Oke. Nah, ini juga sudah bergabung bersama sudah ya? kami ada politisi PDIP by sambungan telepon ya, karena kami masih menunggu kehadiran Bang Masinton. Pagi Bang. Ya, pagi Bung. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang, kita bicara dalam konteks Pilpres lah ya 2024 dengan lengsernya Anies nanti pada tanggal 16 Oktober nanti. Kalau dari PDIP membacanya akan seperti apa, Bang? Di partai calon presiden itu kan dan calon wakil presiden dicalonkan oleh partai politik. Oke. Dan syarat-syarat pencalonan itu kan sudah jelas itu diatur dalam undang-undang pemilu. Ya jadi ya kalau mau mencalon ya harus memenuhi syarat itu kan, diusung oleh partai politik 20%
kursi di parlemen atau 25% hasil suara rakyat atau pemilu kan itu. Ya. Ya, Bang Mbak, Ya Masinton, syarat itu kan harus terpenuhi dulu secara aturan. administratif ya itu begitu ya. pasti ya Bang. Tahu-tahu. Oke, Bang Masinton, Ya tapi kalau Anda mau... pertanyaannya kan, ya pertanyaannya kan partai mana yang akan mencalonkan? Iya kan, partai yang mencalonkan juga yang akan mengusung atau mencalonkannya cukup atau tidak? Iya kan, ambang presiden threshold-nya seperti itu. Cukup atau tidak maksudnya kali ya. Iya, Iya, cukup atau tidak. oke. Bang, kalau kita lihat kan paling tidak nanti Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan akan menyelesaikan berbagai tugasnya 16 Oktober tadi kalau kata Bang Bestari, nampaknya nanti usai semakin cepat semakin baik, nampaknya tidak akan kehilangan panggung lah begitu. Kalau menurut Anda akan seperti apa? Menguntungkan juga tidak untuk PDIP? Loh, apa kaitannya sama PDI? Ini kan ya kalau urusan bahwa umpama Pak Anies ya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir pada bulan Oktober nanti masa jabatan jabatan beliau ya tentu itu akan berpengaruh terhadap aktivitas. Kalau selama ini mungkin aktivitas secara formal apa bisa di-cover oleh media. Kemudian kan harus kalau aktivitas selama ini terfasilitasi dengan program-program pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Ketika tidak mencalon kan harus menciptakan, harus mampu banyak menciptakan aktivitas yang bisa di-cover oleh media seperti itu kan. Nah tentu ya pasti berpengaruh lah. Kalau dibilang nggak ada pengaruh, ya saya rasa nggak itu juga. Oke, baik. Gitu. Oke, sekaligus nanti juga saya ingin tanya, karena kan selama ini yang kita dengar, yang setidaknya kita baca gitu narasinya adalah bahwa sosok Anies Baswedan ini kan berseberangan kan dengan PDIP gitu, terutama misalnya di DKI Jakarta. Nah ini juga kan mungkin akan mempengaruhi dalam kontestasi skala nasional. Nah apakah ini juga menjadi sebuah perhitungan khusus gitu dari PDIP untuk memenangkan nanti Pilpres? Kita tanyanya ke Bang Masinton, tapi nanti ya jeda dulu ya. Tahan dulu ya Bang. Kita akan kembali sesaat lagi.